Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi daya, tiada lagi harta selain memuji dan menyembah-Mu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan hari ini. Terima kasih bahwa Engkau Tuhan yang kudus, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau, kami beruntung, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Karena tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan, Allah Israel yang melakukan perkara-perkara besar, yang melakukan perkara-perkara ajaib, yang melakukan tanda-tanda ajaib Tuhan, mujizat Bapa. Tuhan yang sama yang kami miliki. Kalau sebentar kami mau Tuhan membaca firman-Mu Tuhan, Roh Kudus beri pengertian, beri kecerahan Tuhan supaya kami bisa mengerti Tuhan dengan sederhana siapa Engkau di dalam kehidupan kami, siapa Engkau Tuhan di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Engkau menyertai dan memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Keluaran 6 mulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 29 dan dilanjutkan nanti pasal 7 ayat 1 sampai dengan 13. Bapak Ibu Saudara semuanya mengikutinya. Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak patah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kuperbuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukum-hukum yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Firaun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang difirmankan Tuhan. Puji Tuhan, ya kita lihat keras hati daripada Firaun, ya. Firaun menganggap dirinya itu adalah Tuhan yang harus didewakan, disembah, diagungkan, yang harus ditaati, didengarkan perintahnya, titahnya, ketetapannya, semua harus tunduk kepada dia. Dia mau semua bangsa, semua orang yang ada di Mesir harus mengagungkan dia. Tetapi Tuhan tidak mau bangsa Israel itu tinggal di tanah perbudakan, di bawah tekanan daripada bangsa Mesir, khususnya di bawah tekanan Firaun. Nah, Tuhan mau supaya bangsa Israel itu keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan di tempat yang Tuhan sudah khususkan buat mereka. Tetapi Firaun tidak mau. Nah, sehingga Tuhan memilih Musa menjadi Tuhan. Kalau kita baca tadi itu memanggil bukan Musanya yang berubah menjadi Tuhan, tetapi Tuhan mau Musa itu mewakili, artinya mewakili menjadi Tuhan buat bangsa Israel, dan Harun abangnya menjadi nabi, artinya yang menyampaikan pesan daripada Tuhan. Tetapi kalau kita ikuti pembacaan tadi, bahwa Firaun tidak mau. Dia bilang, oke, kalau saya mau melihat, kalau benar-benar kamu ini diutus sama Tuhan, saya mau melihat tanda. Nah, saat Firaun menuntut satu tanda yang seharusnya dia memilih untuk menerima, mendengar pesan Tuhan, yaitu untuk melepaskan, mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir itu, tapi tidak. Dia mau tetap, saya Tuhan, bukan kamu, tidak ada yang lain. Nah, saat dia minta satu tanda di mana tongkat daripada Harun, abang daripada Musa, itu dilemparkan ke tanah berubah jadi ular. Tapi apa yang dilakukan, apa yang terjadi, bahwa Firaun mempunyai ahli-ahli sihir yang bisa merubah tongkat juga menjadi ular. Dunia bisa menirukan. Dunia bisa meniru banyak hal yang mengaburkan iman daripada orang-orang percaya, yang mengaburkan iman, keteguhan iman anak-anak Tuhan. Yang kita lihat ada banyak contoh di dalam Alkitab juga, di mana serigala berbulu domba, lalang dan gandum hampir tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau ada orang tidak sabar menunggu, misalnya orang sakit didoakan tapi tidak sabar, akhirnya pergi ke dukun, pergi ke paranormal,
ya meminta kekuatan daripada iblis, roh-roh jahat, bisa ditiru. Nanti ada seseorang nanti bilang, oh itu ibumu yang datang. Ya, tidak, itu semuanya menipu. Nah, alangkah disayangkan kalau orang-orang Kristen percaya akan hal itu ya. Tapi kita lihat, kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kita melihat bahwasanya kuasa Tuhan itu tidak ada yang melebihi. Di mana tongkat Harun memakan tongkat-tongkat atau ular dari Harun itu memakan ular-ular jadian yang disihir oleh para sihir orang Mesir itu. Nah, seringkali kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mengenali Tuhan kita tidak mengenali kuasanya, kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bisa terjebak dalam hal itu. Sangat berbahaya. Tetapi Tuhan berkata, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kita harus menyembah, kita keluar dari Mesir, kita keluar dari sifat keduniaan kita keluar dari keterikatan dunia ini dengan tawaran-tawaran dunia yang glitter, glamor, yang kelihatan manis, bling-bling gitu ya. Tetapi itu semuanya sangat berbahaya. Kita berpegang kepada firman Tuhan, karena hanya berpegang kepada firman Tuhan, hanya mengenal siapa Tuhan kita itu, kita akan bertahan. Kita memandang kepada Tuhan, kita memandang kepada salib Tuhan, di mana nanti tongkat itu adalah menuju kepada salib juga ya. Nanti mungkin ada dari antara yang saudara-saudara kita yang membacakan itu, nanti kita akan melihat yang menjadi pesan hari ini, jangan tergoda oleh hal-hal palsu yang ditawarkan dunia, yang ditawarkan para sihir dari dunia ini. Yang jadi moral, yang menjadi pesan di sini, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, bukan tanda yang kita inginkan, tetapi pesan yang dari Tuhan, yaitu janji-janji Tuhan, bukan tanda-tanda yang kita kita pegang menjadi sandaran kita, menjadi yang lebih cenderung kita pegang, tetapi justru firman Tuhan, justru pesan Tuhan, justru janji-janji Tuhan, itu yang kita mau pegang. Karena Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain kecuali aku. Nah, itu yang Tuhan sampaikan kepada Musa, supaya Musa pun sampaikan kepada bangsa Israel yang ada di Mesir, dan juga kepada bangsa Mesir itu sendiri. Nah, saudaraku, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus mencerahkan lagi, lebih dalam lagi. Setiap kita punya penangkapan masing-masing yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pesan firman-Mu hari ini, supaya kami tidak tergoda oleh tawaran-tawaran, oleh pekerjaan-pekerjaan palsu yang dikerjakan oleh si jahat untuk mengaburkan iman kami, untuk membuat goyang iman kami Tuhan. Tapi kami mau memilih untuk memegang siapa Engkau yang punya janji. Kami mau pegang janji firman-Mu Tuhan, tidak bersandar kepada tanda-tanda, tetapi bersandar kepada yang membuat, yang memberi, yang empunya tanda itu, yaitu Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, menerangkan lebih lanjut firman-Mu ini Tuhan, supaya kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi Hosana